Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini di mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum kita akan mempelajari materi tentang Understanding by Design sebagai kerangka kurikulum yang akan dijelaskan oleh kelompok 3 yang beranggotakan Mahmuda Aqidatul Izzati, Isra Azizah, Mutia Rahmawati, dan Laras Triandini. Nah, sebelum itu kita harus mengikuti instruksi yang telah diperintahkan terlebih dahulu. Masing-masing anggota kelompok mencari literatur tentang konsep Understanding by Design dan merangkumnya dalam gaya bahasa tersendiri. Menurut Mahmuda Aqidatul Izzati, Understanding by Design adalah sebuah kerangka yang dikembangkan untuk membantu guru dalam proses belajar mengajar. UBD didasari pandangan bahwa pemahaman siswa terhadap topik tertentu bisa diperdalam apabila proses belajar dapat didesain dengan baik. Salah satu ciri khas UBD adalah proses desainnya memiliki alur mundur. UBD menyatakan bahwa desain proses pembelajaran perlu dilakukan dengan menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, menentukan bukti penilaian, barulah mendesain kegiatan belajar mengajar. Salah satu ciri khas UBD lainnya adalah bahwa kerangka ini mengharuskan agar tujuan pembelajaran harus mengarahkan siswa memahami gagasan-gagasan utama terkait dengan topik yang sedang dipelajari. Pada tahap awal, guru dituntut untuk dapat mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Pada tahap kedua, guru harus dapat menentukan bukti penilaian. Bukti penilaian dilakukan untuk menunjukkan apakah siswa telah mencapai hasil tersebut. Hal yang harus dilakukan ketika menentukan bukti penilaian antara lain. Yang pertama, merencanakan penilaian formatif dan sumatif. Yang kedua, menyusun kriteria penilaian yang jelas dan rubrik untuk menilai pemahaman kinerja siswa. Yang ketiga, mengembangkan berbagai metode penilaian seperti proyek, tes tertulis, ataupun presentasi. Menurut Isra Azizah, Understanding by Design adalah metode pendekatan yang bertujuan untuk pembelajaran dan pemahaman siswa. UBD fokus mengajar untuk mencapai pemahaman memiliki prinsip pembelajaran alur mundur yang berbeda dari desain pembelajaran lainnya. Pada UBD, ada beberapa tahap pendekatan dimulai dengan tujuan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan merencanakan pembelajaran. Asesmen yang digunakan yaitu asesmen formatif yang digunakan guru untuk mencapai hasil belajar yang ingin dicapai siswa. Karena asesmen ini mengutamakan penilaian dalam proses pembelajaran yang mencakup 3 komponen penilaian yaitu feedback atau umpan balik, peer assessment atau penilaian sejawat, dan self-assessment atau penilaian diri sendiri. Untuk mengetahui dan membentuk pemahaman siswa tersebut, diperlukan sebuah asesmen untuk mengukurnya. Penilaian yang dilakukan pada penelitian ini adalah guru mengumpulkan bukti terkait hasil atau pemahaman yang ingin dicapai oleh siswa dengan menggunakan asesmen dan berbagai metode penilaian yang diberikan seperti memberikan tugas kinerja berupa proyek, portofolio, dan bukti lainnya seperti memberikan kuis, tes, pengamatan. Selain itu, asesmen yang perlu diberikan yaitu penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Kemudian dari hasil penelitian jurnal tersebut, dilakukan peneliti lain menyatakan bahwa peserta didik memiliki persepsi bahwa Understanding by Design sudah efektif untuk digunakan dan dapat meningkatkan motivasi serta aktivitas belajar siswa. Menurut Mutia Rahmawati, desain pembelajaran dengan model backward design merancang pembelajaran dengan jenis fokus result focus design. Terdapat 3 tahap yang harus dilalui dalam menyusun desain pembelajaran dengan model backward design, yaitu mengidentifikasi hasil akhir, menentukan penilaian, dan merancang instruksi kegiatan pembelajaran. Pada tahap menentukan penilaian, tahap ini bertujuan untuk menentukan penilaian yang dapat mengukur hasil belajar yang diinginkan. Penilaian yang baik dapat membantu guru dan siswa untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai. Seringkali, siswa merasa bingung dengan aspek penilaian yang diharapkan untuk materi yang telah dipelajari atau tugas yang telah dirampungkan. Kemampuan siswa dalam mengetahui aspek penilaian
dapat mempengaruhi motivasi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, perlu mengkomunikasikan bagaimana penilaian yang akan dilakukan oleh guru. Hal itu dapat membuat siswa lebih fokus dalam mencapai tujuan pembelajaran dan mendorong siswa untuk meninjau tugas secara mandiri sebelum dinilai oleh guru. Menurut Larastri Andini, understanding by design merupakan suatu pendekatan dalam merancang pembelajaran yang memiliki tujuan utama, yaitu membangun pemahaman peserta didik. Menurut Asari, UBD adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Dalam hal ini, guru harus merancang tujuan dan bagaimana tujuan itu betul-betul dicapai. Peran guru dalam implementasi understanding by design yaitu sebagai perancang dan fasilitator yang merancang setiap tahapan pendekatan pengembangan. Tahap pertama yang dilakukan guru, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam hal ini, guru menyusun tujuan yang akan dicapai peserta didik, dijelaskan secara rinci. Tahap kedua, menentukan metode penilaian atau asesmen yang di dalamnya dijelaskan secara rinci tentang rencana asesmen diagnostik yang akan dilakukan di awal pembelajaran, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Tahap ketiga, guru merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran. Asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran yaitu asesmen diagnostik yang berguna untuk menilai kesiapan setiap individu peserta didik untuk mempelajari materi yang telah dirancang. Berdasarkan hasil asesmen, guru perlu melakukan modifikasi rencana yang dibuatnya dan membuat penyesuaian untuk strategi pembelajaran yang cocok untuk kebutuhan peserta didik. Melaksanakan pembelajaran dan menggunakan berbagai metode asesmen formatif untuk memonitor kemajuan belajar dan melaksanakan asesmen di akhir pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dapat digunakan sebagai asesmen awal pada pembelajaran berikutnya. Kurikulum memiliki tujuan untuk memperbaiki program pembelajaran dari kurikulum sebelumnya. Indonesia mengalami banyak perubahan kurikulum sampai saat ini. Kurikulum yang diterapkan yaitu kurikulum merdeka. Dalam pengembangan kurikulum merdeka saat ini, disarankan dengan menggunakan understanding by design, karena understanding by design memiliki alur mundur atau backward design yang diharapkan dapat memperbaiki kurikulum di Indonesia. Dari keempat literatur yang telah kami rangkum tentang tahapan understanding by design tahap 2, menentukan bukti penilaian, dapat disimpulkan bahwa understanding by design adalah metode pendekatan yang bertujuan untuk pembelajaran dan pemahaman siswa. UBD fokus mengajar untuk mencapai pemahaman, memiliki prinsip pembelajaran alur mundur yang berbeda dengan desain pembelajaran lainnya. Pada UBD, ada beberapa tahap pendekatan dimulai dengan tujuan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan merencanakan pembelajaran. Menentukan penilaian adalah langkah penting untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran yang diinginkan dapat diukur dengan cara yang valid dan reliable. Langkah-langkah spesifik untuk menentukan bukti penilaian meliputi sebagai berikut. 1. Identifikasi hasil pembelajaran. Tujuan pembelajaran, pastikan hasil pembelajaran yang diinginkan sudah jelas dan spesifik. Kompetensi yang dinilai, tentukan kompetensi apa saja yang akan diukur, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, kembangkan kriteria penilaian. Rubrik penilaian, buat rubrik penilaian yang mencakup kriteria dan tingkat pencapaian yang berbeda. Rubrik ini harus jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Kriteria spesifik, definisikan kriteria penilaian yang spesifik untuk setiap tugas atau penilaian. Yang ketiga, tentukan metode penilaian. Penilaian format, pilih berbagai metode penilaian untuk memastikan berbagai aspek pemahaman dan keterampilan siswa terukur. Beberapa metode yang bisa digunakan termasuk yang pertama ada tes dan kuis untuk mengukur pengetahuan faktual dan pemahaman konsep. Yang kedua, ada proyek dan tugas
untuk menilai keterampilan aplikatif dan analisis. Yang ketiga, presentasi dan demonstrasi untuk menilai keterampilan komunikasi dan pemahaman mendalam. Yang keempat, portofolio untuk mengumpulkan bukti pembelajaran secara berkelanjutan dan reflektif. Yang kelima, jurnal reflektif untuk mengevaluasi metakognisi dan pemahaman pribadi siswa. Langkah yang keempat, rancang penilaian sumatif. Penilaian akhir, buat penilaian akhir yang komprehensif untuk mengevaluasi pencapaian keseluruhan siswa terhadap hasil pembelajaran. Keaslian tugas, pastikan tugas penilaian sumatif mendorong aplikasi nyata dari pengetahuan dan keterampilan. 5. Rancang penilaian formatif. Evaluasi berkelanjutan, gunakan penilaian formatif untuk memantau perkembangan siswa dan memberikan umpan balik yang berguna. Penyesuaian instruksi, gunakan hasil penilaian formatif untuk menyesuaikan instruksi dan mendukung kebutuhan belajar siswa. 6. Validasi dan reliabilitas penilaian. Validasi, pastikan penilaian mengukur apa yang seharusnya diukur. Lakukan review penilaian dengan kolega atau ahli untuk memastikan validitasnya. Reliabilitas, pastikan penilaian menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Contoh spesifik, yang pertama, proyek akhir. Siswa membuat proyek yang menggabungkan berbagai konsep yang telah dipelajari. Rubrik penilaian mencakup aspek kreativitas, pemahaman konsep, aplikasi praktis, dan presentasi. Yang kedua, tes tertulis. Tes terdiri dari pertanyaan pilihan ganda, esai pendek, dan analisis studi kasus. Kriteria penilaian mencakup akurasi jawaban, pemahaman konsep, dan kemampuan analisis. Yang ketiga, jurnal reflektif. Siswa menulis jurnal harian yang menggambarkan pemahaman mereka tentang materi yang dipelajari. Rubrik penilaian mencakup keterbukaan refleksi, kedalaman pemikiran, dan koneksi dengan konsep yang dipelajari. Kesimpulannya, menentukan bukti penilaian dalam Understanding by Design memerlukan perencanaan yang cermat dan pemilihan metode yang tepat untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran yang diinginkan dapat diukur dengan efektif. Dengan menggunakan berbagai metode penilaian dan memastikan validitas serta reliabilitas penilaian, guru dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang pencapaian siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk mendukung proses belajar mereka. Berikut kami cantumkan sumber bacaan dari literatur yang telah kami dapatkan. Sekian penjelasan materi dari kelompok 3. Terima kasih telah menyimak sampai akhir dan sampai bertemu di presentasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.